Inspiring Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI, kali ini kita akan bersama belajar mengenai netiquette, penguatan soft skill netizen untuk generasi berkarakter. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu walaupun secara virtual. Bersama saya Lilis Erna Yulianti yang akan mendampingi Bapak dan Ibu. Sobat Andi, pada hari ini kita akan mengupas buku dengan tema netiquette. Apa itu netiquette? Mungkin Sobat Andi ada yang sudah tahu ya tentang netiquette ini. Ya, netiquette berasal dari kata network etiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dunia maya sejatinya bukanlah dunia tanpa batas, sehingga kita bebas melakukan apa saja. Namun sebagaimana dunia nyata yang memiliki norma, etika maupun etiket, maka dalam dunia maya pun memerlukan netiquette. Dunia maya, tentu di dalam dunia maya itu sendiri ada istilah yang disebut dengan netizen ya. Sedangkan netizen sendiri berasal dari kata internet dan citizen atau warga. Jadi netizen disebut juga dengan warganet. Nah, netiquette ini tentu saja dilakukan oleh, bisa cut nggak? Mohon maaf, bisa cut nggak? Dunia maya sejatinya bukanlah dunia tanpa batas, sehingga kita bebas melakukan apa saja. Namun, sebagaimana dalam dunia nyata yang memiliki norma, etika maupun etiket, maka dalam dunia maya pun memerlukan netiquette. Netiquette berlaku sebagai etiket agar dapat berinternet secara sehat yang wajib diketahui oleh netizen. Istilah netizen sendiri berasal dari kata internet dan citizen atau warga. Jadi netizen disebut juga warganet. Aktivitas netizen di dunia maya bermacam-macam ya Bapak dan Ibu. Ada yang mencari materi pembelajaran, ada yang berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman-teman, ada juga yang mencari hiburan, ada juga yang berbisnis dan berbagai macam aktivitas lainnya seperti halnya di dunia nyata. Yang membedakan hanyalah ketidakhadiran secara fisik dan penggunaan media digital sebagai penghubung seperti sosial media, situs, blog, email, dan tempat sharing lainnya. Sebagaimana kehidupan di dunia nyata, maka hidup di dunia maya juga memiliki tetangga, teman, dan komunitas untuk berbagi sapa dan kabar. Nah, setiap saat netizen akan selalu bertambah dengan masuknya penghuni baru ke dunia maya. Semakin banyak penghuni, semakin banyak. Apalagi dunia maya memberi keleluasaan juga bagi para netizen dalam mengekspresikan pendapat dan idenya secara bebas, tanpa harus mengungkapkan identitas asli atau disebut juga dengan anonymous. Namun tidak semua yang kita ekspresikan disukai oleh orang lain ya, terutama jika isi postingan kita bersifat menghina, menyerang, dan merendahkan netizen lain. Akibatnya bisa terjadi konflik yang dapat berlanjut lintas dimensi, sehingga hubungan netizen menjadi tidak harmonis juga dalam kehidupan nyata. Sobat Andi,
Netizen yang berasal dari berbagai negara pastinya memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mendorong berlakunya suatu kode etik yang bisa diterima oleh semua lapisan netizen dengan menggunakan bahasa universal. Untuk mengatur jalannya interaksi di dunia maya agar tidak terjadi konflik, sehingga kehidupan bisa menjadi nyaman, maka netizen perlu mengetahui dan memahami netiquette sebagai regulasi moral yang berisi tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan oleh netizen. Etiket yang sering dipergunakan mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan oleh EITV, yaitu Internet Engineering Tasking Force, yaitu komunitas internasional yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasianan internet. Selain standar dari ETF, juga dibahas aturan inti netiquette dari Virginia C, kemudian panduan netiquette untuk siswa dari Ashley Brooks, serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya Bapak dan Ibu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sobat Andi, dalam penyajian buku netiquette akan dituangkan dalam 6 bab. Bab yang pertama itu memuat tentang pengantar yang terbagi menjadi 6 subbab, yaitu etika, etiket, persamaan dan perbedaan etika dan etiket, kemudian perilaku sosial yang menyimpang, sistem jaringan teknologi informasi, dan etiket sebagai regulasi moral berinternet sehat. Bab yaitu teori yang mendasari komunikasi digital, definisi komunikasi digital, kemudian tujuan komunikasi digital, fungsi komunikasi digital, media komunikasi digital, dan manfaat komunikasi digital, serta permasalahan komunikasi digital. Nah, pembahasan materi tentang komunikasi digital pada bab 2 tentang komunikasi digital ini perlu disampaikan Bapak dan Ibu karena kita ingin mendapatkan gambaran ya bagaimana proses komunikasi digital yang dijalani oleh netizen. Bab 3, Ibu dan Bapak, itu tentang implementasi netiquette dengan 5 subbab, yaitu pentingnya netiquette, kemudian panduan netiquette, waktu penggunaan netiquette, efektivitas netiquette, dan penggunaan netiquette. Dan selanjutnya di bab 4 disampaikan dampak positif implementasi netiquette bagi pribadi netizen dan lingkungan sosial di dunia maya. Sedangkan di bab 5 membahas bagaimana cara membangun netiquette di kalangan netizen. Nah, kita perlu strategi bagaimana memberikan penguatan soft skill agar netizen memiliki karakter dan berakhlak mulia. Di bagian terakhir yaitu di bab 6 penutup yang berisi refleksi terhadap realita yang terjadi dengan 3 subbab yaitu generasi Z sebagai netizen rentan, kemudian refleksi problematika remaja di dunia maya, dan penguatan soft skill netizen berkarakter dalam implementasi netiquette. Sobat Andi, mengapa netiquette itu penting atau diperlukan? Ya, implementasi netiquette itu diperlukan, Bapak dan Ibu, diperlukan agar komunikasi digital yang terjalin di antara netizen berjalan dengan harmonis dan saling menghargai. Netiquette menjadi regulasi moral berinternet sehat agar interaksi di dunia maya jauh dari konflik dan perilaku menyimpang sehingga kehidupan netizen menjadi lebih nyaman. Jika kita perhatikan, Sobat Andi, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8%. Nah, berdasar 6,16 juta jiwa, yang berarti ada 171,17 juta jiwa pengguna internet. Sedangkan data pengguna internet di Indonesia menurut We Are Social dan Hootsuite
diketahui hasilnya bahwa dari total populasi 271,1 juta jiwa, ternyata yang menggunakan internet itu ada 175,4 juta atau sekitar 64%. Nah, dari seluruh pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018, itu diketahui mayoritas yang mengakses dunia maya dengan penetrasi paling tinggi, yaitu sebanyak 91% itu adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Nah, rentang usia tersebut masuk ke dalam generasi Z. Sobat Andi, generasi Z sebagai generasi penerus merupakan investasi berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Di tangan mereka, nasib bangsa di masa depan itu dipertaruhkan. Jika generasi Z terpapar hal-hal negatif, maka negara bisa mengalami kehancuran. Namun jika generasi Z memiliki nilai-nilai positif dan kreativitas tinggi, maka mereka bisa memberikan kontribusi dalam membangun bangsa mencapai kejayaan. Sobat Andi, generasi Z yang termasuk remaja ini menjadi netizen yang rentan akibat perubahan fisik, mental, sosial, intelektual, dan emosional yang sering membuat suasana hatinya berbeda-beda. Atau berubah-ubah ya, Sobat Andi. Oleh karena itu, bimbingan dan pendampingan dari orang tua itu agar bisa merasa nyaman dengan dirinya sangat dibutuhkan. Apabila orang tua acuh tak acuh, maka kondisi fisik dan psikologis anak tentu akan terganggu. Misalnya, memadai, akibatnya anak merasa kesepian dan mencari pelarian. Ada yang mencari pelarian bergabung bersama teman-teman sebayanya, dan ada juga yang asik berinteraksi media. Lingkungan pergaulan akan berpengaruh terhadap perkembangan dirinya. Jika dia bergaul dengan teman-teman yang berperilaku positif, maka ia akan terbawa memiliki perilaku positif. Terbawa rajin ibadah juga. Begitupun sebaliknya ya, jika dia berteman dengan teman-teman yang berperilaku negatif, maka dia akan diajak melakukan apa yang dilakukan temannya itu. Misalnya temannya suka merokok, maka pasti dia akan temannya itu menawari rokok juga. Nah, interaksi remaja dengan teman-temannya juga berpotensi terjadinya bullying berupa kekerasan ya. Salah satunya kekerasan emosional yang ditandai dengan kecaman kata-kata yang merendahkan remaja. Selain itu, pelarian remaja dari kesepian di rumah dengan berinteraksi menggunakan media digital dengan bebas tentunya tidak ada yang mengawasi. Padahal American Academy of Pediatrics menyarankan penggunaan media digital sebaiknya tidak lebih dari 2 jam sehari. Akses media yang berlebihan menimbulkan risiko fisik dan psikologis seperti membuat mata rabun, bahkan kebutaan, obesitas, gangguan tidur, kemudian terpapar konten kekerasan dan pornografi, agresif, berkenalan dengan orang asing yang bisa saja memiliki niat yang tidak baik, sehingga banyak anak-anak ataupun remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Jejaring sosial Facebook itu banyak dimanfaatkan ya Sobat Andi dalam bentuk negatif dan menjebak anak maupun remaja, sehingga anak maupun remaja menjadi korban kekerasan seksual. Awalnya sih berdalih pertemanan, kemudian mereka menjalin hubungan di dunia maya, lalu janjian di dunia nyata, dan terjadilah kekerasan seksual. Situs jejaring sosial marak juga digunakan oleh remaja sebagai tempat berkeluh kesah. Mereka mencari pelarian karena kurang mendapatkan perhatian di keluarga maupun sekolah. Mereka yang tidak tahu etiket penggunaan internet merasa bebas
mencurahkan isi hatinya. Apalagi jika dia punya masalah dengan seseorang. Mereka merasa bebas dan mendapatkan jalan atau media untuk menuliskan ujaran berupa kata-kata berisi penghinaan terhadap seseorang yang bermasalah dengannya. Maya, pelaku penyebaran oleh remaja itu sendiri cenderung karena remaja itu bersifat emosional ya. Setiap informasi yang masuk, apalagi yang sensasional, akan langsung disebarkan. Tidak melakukan cek dan recheck dulu. Apalagi jika remaja malas untuk baca. Akibatnya, remaja sebagai netizen itu akan membuat sampaikan ternyata faktor kemampuan mengelola diri dan orang lain itu yang berupa soft skill itu sangat penting dimiliki netizen agar menjadi netizen yang berkarakter. Apa sih yang disebut dengan soft skill itu? Ya, tentu yang disebut dengan soft skill itu adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, yaitu intrapersonal skills dan dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Sobat Andi, melatih soft skill memang tidak semudah menguasai hard skill ya. Soft skill itu sangat tergantung pada kepribadian setiap orang. Mengingat diperoleh berdasarkan pengalaman, maka generasi Z perlu mendapat pendidikan karakter yang dibimbing oleh orang tua atau gurunya sebagai significant others. Banyak cara yang bisa dilakukan, diantaranya adalah sering mengajak mereka ke tempat ramai sehingga mereka belajar bagaimana cara orang berinteraksi satu sama lain. Belajar bagaimana menghargai orang lain dan memiliki kepedulian juga terhadap sesama. Cara yang lain, orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang dia inginkan. Libatkan mereka dalam berbagai kegiatan agar mereka belajar bersosialisasi. Kemudian selanjutnya, motivasi mereka untuk ikut berbagai lomba agar mereka menerima kekalahan dan kemenangan. Hal ini akan membangun jiwa sportivitas. Nah, usaha-usaha yang dilakukan di atas itu dalam rangka penguatan soft skill netizen agar memiliki karakter. Apabila netizen sudah memiliki karakter, maka dimanapun dan kapanpun mereka berperilaku ajak dalam menerapkan etiket baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mereka akan mengimplementasikan etiket tanpa merasa terpaksa. Nah, Sobat Andi, bagaimana cara menerapkan etiket itu sendiri? Nah, tentu harus ada hal-hal yang menjadi panduan ya. Nah, dalam buku netiket itu dijelaskan berbagai aturan yang terkait dengan aturan dari Virginia C. Ada 10 aturan inti netiket yang disampaikan oleh Virginia C dalam bukunya yang berjudul The Core Rule of Netiquette. Ya, yang pertama, remember the human. Ingat bahwa semua pengguna internet itu adalah manusia. Aturan yang kedua, adapt to the same standards of behavior online that you follow in real life. Jadi patuhi standar perilaku online layaknya Anda ikuti dalam kehidupan nyata. Yang ketiga itu know where you are in cyberspace ya. Pahami posisi Anda di dunia maya. Aturan yang keempat, respect others people's time and bandwidth. Jadi hargai waktu dan bandwidth orang lain. Kemudian aturan 5, make yourself look good online. Berikan representasi terbaik Anda saat online. Aturan yang keenam itu share expert knowledge. Bagikan pengetahuan dan keahlian yang jelas sumbernya. Aturan yang ketujuh, help keep flame wars under control. Bantulah mengendalikan adu argumen. Kemudian aturan yang ke-8, respect others people's privacy. Hormati privasi orang lain.
Aturan yang ke-9 adalah don't abuse your power, jangan menyalahgunakan kemampuan Anda. Dan aturan yang ke-10, be forgiving of others people mistake, jadilah pribadi yang lapang dada. Itu adalah panduan netiquette yang disampaikan oleh Virginia C. Sobat Andi, selain dari Virginia C, ada juga panduan netiquette untuk siswa dari Asal Group, kemudian dari IETF ya, di mana itu adalah standar netiquette ya yang menjadi acuan netizen di seluruh dunia. Nah, di situ bentuk komunikasi antara pengguna itu menurut netiquette itu yang disampaikan oleh IETF adalah dibagi menjadi dua pola komunikasi. Ada cara netiquette, bagaimana cara menggunakan email atau berbicara, kemudian ada juga komunikasi satu orang ke kelompok, yaitu one to many communication, contohnya mailing list atau net news. Nah, di samping itu juga dibahas juga tentang layanan informasi. Nah, berhubung pembahasan dari IETF ini sangat banyak, maka tidak akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ingin lebih jelas, maka Bapak Ibu bisa melihat dari bukunya saja ya. Baik, selanjutnya juga dalam panduan itu disampaikan ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tanggal 25 November 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Indonesia memiliki cyber law pertama untuk pelanggaran kriminal dan kejahatan di dunia maya. Nah, kejahatan yang dapat dijerat hukum oleh UU ITE Nomor 11 pembajakan, pencurian, pemalsuan kartu kredit, kemudian penipuan lewat email, spam email, perjudian online, pencurian akun internet, kemudian terorisme, isu sara, dan situs yang menyesatkan. Kemudian kejahatan yang menjadi teknologi informasi sebagai sasarannya. Contohnya adalah pencurian data pribadi ya. Kemudian pembobolan atau pembajakan situs, pembuatan atau penyebaran virus komputer, cyberwar, kemudian denial of service, kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nah, Undang-Undang ITE ini tidak hanya ditujukan untuk masalah kriminal saja, melainkan juga aturan transaksi dalam bisnis dan legalisasi dokumen di internet. Selain itu, Undang-Undang ITE berlaku juga untuk SMS, email, dan sejenisnya. Kemudian rekaman di ponsel dan juga CCTV. Nah, fungsi hukum sebetulnya pada dasarnya untuk melindungi kita ya, Sobat Andi, dari kejahatan. Nah, demikian pula dengan Undang-Undang ITE. Kita perlu menyikapinya dengan cerdas. Yang penting kita tahu dan paham dengan adanya Undang-Undang ITE itu, kita akan lebih hati-hati dalam memposting sesuatu di email, blog, ataupun media sosial lainnya. Nah, di dalam implementasi juga itu tentang waktu penggunaan internet, Sobat Andi. Nah, ketika seseorang mulai menggunakan media sosial, berapapun usianya, maka perlu memahami dan menggunakan netiquette. Akan lebih baik lagi jika sebelum menggunakan media sosial sudah memahami aturan mainnya terlebih dahulu berupa netiquette. Nah, sosialisasi netiquette perlu diperkenalkan sedini mungkin ya, karena banyak anak di bawah umur sudah menggunakan media sosial. Misalnya untuk Facebook, itu minimal pengguna berusia 13 tahun. Namun banyak dijumpai anak-anak di bawah usia 13 tahun itu sudah memiliki akun baik yang dibuat oleh sendiri maupun yang dibuatkan oleh orang tuanya dengan memalsukan tahun lahir. Hal ini jelas-jelas penipuan ya. Nah, netiquette itu digunakan tatkala netizen menggunakan internet untuk berkomunikasi. Di saat itu pula netizen menerapkan aturan-aturan sebagaimana sudah dijelaskan ya tadi. Nah, aturan netiquette tersebut berlaku secara universal.
Namun bisa saja suatu lembaga, instansi atau komunitas itu menerapkan etiket yang berlaku secara intern khusus anggotanya. Dengan demikian itu netiquette bisa bervariasi ya Sobat Andi di berbagai tempat. Nah, tidak semua orang menerapkan etiket yang sama. Oleh karena itu, sikap untuk menghargai dan terbuka itu sangat diperlukan tanpa mengurangi kekritisan kita dalam berpendapat. Dalam implementasi netiquette juga netizen itu sebagai pengguna internet perlu diberikan penguatan soft skill agar menjadi netizen yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Dengan memiliki soft skill yang baik, netizen dapat mengendalikan diri dan memiliki kualitas kepribadian yang mumpuni dalam menjalin kerjasama dengan orang lain. Netizen yang berkarakter baik akan senantiasa menjaga kesopanan dan tidak menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Dia akan senantiasa mematuhi netiquette. Nah, untuk pengguna netiquette sendiri dalam implementasi tadi sudah disampaikan bahwa dari seluruh pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 ternyata diketahui mayoritas yang mengakses dunia maya dengan penetrasi paling tinggi yaitu 91% itu adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Sekarang terkait dengan netiquette sendiri, apa sih yang menjadi kendala ya dan sering ditemui dan bagaimana solusinya? Baik, untuk netiquette sendiri itu masih belum diimplementasikan oleh setiap netizen. Nih faktanya masih banyak terjadi perselisihan, kemudian pelanggaran dan kejahatan yang terimplikasi media sosial dan media online. Contohnya masih marak ya konten pornografi, konten ujaran kebencian atau hate speech, isu bohong atau hoax, cyberbullying, kemudian penghinaan, penipuan online, kejahatan seksual digital, kemudian perdagangan anak, prostitusi online, dan berbagai macam kejahatan di dunia maya lainnya. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif media sosial, maka setiap netizen perlu mengetahui tentang netiquette dan memperkuat soft skill-nya agar memiliki kepribadian yang berkarakter. Nah, bagaimana solusinya? Ini tentu harus ada upaya-upaya membangun netiquette, ya. Ada upaya yang harus dibangun oleh saya. Upayanya itu dari diri sendiri, kemudian keluarga, dari sekolah, kemudian masyarakat, dan negara. Bagaimana upaya membangun netiquette oleh diri sendiri? Nah, Ibu dan Bapak, Sobat Andi yang saya hormati, hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kepribadian individu adalah bagaimana dia dapat memiliki konsep diri yang positif sehingga mampu memandang dirinya secara positif pula. Nah, salah satu upaya mewujudkan konsep diri yang sehat adalah mengenal dan mengembangkan simbol-simbol diri secara tepat. Nah, menurut Surya, bahwa simbol diri itu diartikan sebagai suatu identitas diri yang menjadi isyarat bagi orang lain dalam memberikan penilaian dan pertimbangan. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif, dia akan selalu memandang dan memperlakukan orang lain secara positif pula. Oleh karena itu, dia akan selalu menerapkan etiket ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian upaya selanjutnya adalah upaya membangun etiket di keluarga. Nah, bagaimana upayanya? Yang pertama, itu bisa dilakukan dengan orang tua agar mudah mengawasi anak. Maka orang tua berusaha meletakkan komputer dan saluran internet itu di ruang publik rumah seperti di ruang keluarga yang bisa dilihat oleh anggota keluarga lainnya ya dan bukan di dalam kamar anak. Kemudian yang kedua itu orang tua perlu mengontrol penggunaan gawai. Oleh karena itu penting bagi orang tua itu untuk melek teknologi dan mau belajar agar memiliki kemampuan dalam penggunaan gawai, kemudian dasar-dasar internet seperti email, browsing, blogging, chatting, serta belajar penggunaan media sosial juga. Nah, orang tua yang tidak tahu bagaimana mengoperasikan gawai itu akan kesulitan mengontrol isi HP anaknya. Ini sangat berbahaya ya, sebab anak akan merasa aman untuk menyimpan konten-konten yang tidak pantas. Kemudian orang tua juga menggunakan software itu parent lock untuk memproteksi anak, mengunci segala akses yang berbau seks, kemudian kekerasan.
Orang tua juga ikut berteman dengan anak dalam media sosial online. Jadi kalau bisa orang tua anaknya supaya tahu bagaimana komunikasi anaknya dengan teman-temannya tuh. Kemudian membuat kesepakatan kontrak waktu penggunaan internet dengan anak untuk melatih disiplin dan mengatur waktu, serta mencegah dari kecanduan dan menghemat pengeluaran tentu saja. Selanjutnya orang tua juga bisa menerapkan reward and punishment, yaitu hadiah dan hukuman dalam implementasi netiquette itu. Reward diberikan pada anak jika mereka menerapkan etiket dengan baik, misalnya dengan pujian atau pemberian hadiah lainnya sesuai kesepakatan dengan anak sebelumnya, seperti penambahan waktu main internet dan lain-lain. Sedangkan punishment diberikan jika anak melakukan pelanggaran netiquette. Berilah tindakan tegas yang mendidik ya Ibu, Bapak, Sobat Andi, seperti meminta maaf pada orang yang sudah disakiti, tidak boleh menggunakan gawai dalam jangka waktu tertentu, kemudian membantu pekerjaan orang tua, membaca aturan netiquette berulang-ulang sampai anak paham pentingnya netiquette. Kemudian langkah ini perlu dilakukan sebab dalam tahap-tahap penanaman nilai-nilai karakter itu ada tahap pembudayaan ya, sehingga setelah anak mengenal, memahami, menerapkan, membiasakan, lalu membudayakan. Nah, pada tahap membudayakan inilah peran lingkungan sosial sangat penting sebagai alat kontrol sosial bagi anak ya. Baru setelah itu nilai-nilai karakter membudaya di tengah lingkungan sosial anak. Tahap selanjutnya internalisasi nilai sampai akhirnya menjadi karakter yang dimiliki anak. Kemudian upaya berikutnya adalah upaya membangun etiket di sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu guru menjadi significant others bagi siswa. Seorang figur yang dianggap penting dalam proses perkembangan siswa. Dari gurulah siswa menyerap berbagai macam bentuk norma dan juga nilai. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh teladan bagi siswa. Gerak-gerik guru akan diperhatikan dan dicontoh oleh siswa. Bukankah ada peribahasa guru kencing berdiri, siswa kencing berlari? Ya, berarti memang siswa akan mencontoh perilaku gurunya, bahkan dengan kreativitasnya siswa dapat mengembangkan lagi. Maka kalau contohnya baik, akan bernilai positif bagi siswa. Sedangkan jika guru memberi contoh yang tidak baik, akan berakibat buruk bagi siswa. Nah, Sobat Andi, maka berhati-hatilah Bapak dan Ibu guru ketika sedang berinteraksi dengan para siswanya, jadilah sosok teladan bagi siswa dalam berteknologi yang bertanggung jawab, proporsional dan profesional tentunya, seperti guru tidak membawa HP dan mengangkat telepon ketika sedang mengajar, guru tidak memainkan gawai ketika siswa mengerjakan tugas. Ingat, tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu dengan mengajar, namun juga mendidik dalam moral. Nah, jadi guru hendaknya mewujudkan pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran yang termuat dalam metode pembelajarannya, kemudian muatan kurikulum, penilaian, media, dan lain-lain. Dalam pembelajaran, guru selalu memberikan sosialisasi dan penekanan tentang manfaat serta dampak buruk dari teknologi bagi anak serta pentingnya netiquette. Dengan demikian, diharapkan siswa menjadi lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa menghilangkan etika. Selanjutnya adalah upaya membangun etiket di masyarakat. Sobat Andi, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bisa ide yang bisa dilaksanakan. Misalnya di dalam masyarakat itu membuat aturan khusus ya mengenai izin mendirikan warnet atau warung internet, kemudian game online, dan PlayStation agar tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua juga membuat website, blog, grup Facebook untuk suatu komunitas tertentu ya. Misalnya contoh ada grup Majalengka Community atau grup Yogyakarta Community. Nah, sebagai media interaksi dan upaya menjalin silaturahmi untuk sesama warga. Kemudian yang ketiga bisa mengadakan pertemuan rutin ya di tingkat RT maupun desa, kelurahan sebagai sarana interaksi secara langsung dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya dalam membuat suatu konsensus tentang ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi. Misalnya pengendara promosi perkampungan gitu ya. Kemudian mematikan mesin sepeda motor ketika memasuki gang. Nah, terkait dengan internet juga sama ya, harus ada aturannya.
Selanjutnya yang terakhir adalah upaya membangun netiquette oleh negara. Nah, sebagai regulator dan fasilitator, negara hendaknya membuat peraturan khusus untuk membatasi situs-situs di internet yang berpotensi merusak moralitas masyarakat Indonesia dengan memblokir situs-situs porno. Nah, pemerintah membuat aturan dan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan internet dan kejahatan internet. Pemerintah juga harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berteknologi yang bijaksana, hemat dan ramah lingkungan. Ya, contohnya misalnya pejabat negara tidak menghamburkan uang untuk pembelian kendaraan dinas yang mahal, tidak boros dalam menggunakan listrik, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan fasilitas khusus di bidang teknologi. Kemudian pemerintah juga membuat kebijakan berkaitan dengan kurikulum pendidikan nasional yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakter dan budaya bangsa yang perspektif global untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang handal, hard skill maupun soft skill, namun tetap menunjukkan identitas dan kepribadian khas Indonesia. Baik Sobat Andi, demikian pemaparan materi pengajaran kita pada hari ini mengenai netiquette, penguatan soft skill netizen untuk generasi berkarakter. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial hebat bersama PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.